Saya Marianta dari kelas 8A akan memperjelaskan dan mempraktekkan tentang bulu tangkis. Bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Badminton atau bulu tangkis adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu satu lawan satu untuk permainan tunggal, ataupun permainan ganda memakai dua pasangan yang saling berlawanan. Permainan olahraga ini hampir sama dengan tenis. Bulu tangkis atau yang umum disebut dengan badminton bertujuan untuk memukul bola permainan yang disebut cock atau shuttlecock. Ukuran lapangan standar PBSI. Panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis. Samping 3,5 meter, jarak garis servis, belakang ke garis belakang 0,76 meter atau permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter atau permainan tunggal. Teknik dasar bulu tangkis. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. 1. Cara memegang raket. Teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus memegang pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Teknik backhand hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. 2. Posisi badan atau sikap berdiri atau stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini pemain tidak hanya berdiri tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. 1. Badan bertumpu pada kedua kaki. 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang, dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. 3. Kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. 4. Servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. 2. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. 3. Backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. 5. Cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut kita ketahui, yaitu pukulan lob, drop shoot, drive, netting, dan smash. A. Lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. B. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun akan bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. D.
Denetting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menungkuk ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. 1. Cara memegang raket forehand grip badminton. Raket berada posisi miring, kemudian dipegang oleh jari dan jari telunjuk seperti tangan menggepal. Posisi pegangan tidak boleh berubah-ubah. Usaha bentuk pegangan selalu menyerupai seperti huruf V. Saat memegang raket, pastikan Anda tetap rileks dan tidak kaku sehingga pukulan yang Anda hasilkan sangat kuat. 2. Cara memegang raket backhand grip. Teknik kedua adalah teknik backhand grip. Cara ini hampir sama dengan forehand, namun posisi pegangan sedikit masuk ke dalam. Untuk pegangan tangan berada pada raket yang lebar. Gunakan kekuatan pergelangan tangan untuk melakukan latihan pukulan ke kanan atau ke kiri dan belakang ke depan. 3. Cara memegang raket teknik American grip. Ibu jari dengan jari telunjuk menempel pada bagian pegangan raket yang luas atau lebar. Pada teknik ini sangat cocok digunakan untuk smash, namun sulit digunakan jika melakukan netting. Untuk cara memegang seperti yang ada di gambar di samping. 4. Cara memegang raket teknik combination grip. Teknik ini adalah cara memegang raket dengan kombinasi beberapa teknik di atas. Penyesuaian pegangannya sesuai dengan arah datangnya shot lock. Jadi skill sang pemain sangat menentukan teknik ini. Untuk melatihnya, sesering mungkin lakukan perpindahan pegangan raket agar saat bertanding tangan Anda tidak kaku. 5. Grip saat smash. 1. Saat melakukan smash, pastikan kondisi tangan dalam keadaan rileks. Karena hal tersebut dapat membuat kita memaksimalkan kekuatan pergelangan tangan saat melakukan smash. 2. Gunakan jari untuk memegang raket dengan erat. 3. Melakukan smash dapat dengan loncat atau tidak, menyesuaikan kondisi di lapangan atau gaya bermain Anda. Ketiga, ketika sudah siap dan shot lock sudah datang, lakukan smash dengan memaksimalkan kekuatan pergelangan tangan, lengan, dan tubuh. Arahkan pada daerah yang kosong atau tempat yang sulit dijangkau lawan. Perhitungan angka. Perhitungan atas scoring di permainan badminton memiliki ketentuan sebagai berikut. Dilakukan dengan 2 kali kemenangan. Sejak Februari tahun 2006, semua partai permainan menggunakan sistem pemenang 2 dari 3 set yang masing-masing didapat dengan sistem penilaian rally point. Sistem ini dilakukan dengan jumlah setiap game 21. Dan jika terjadi kedudukan nilai 20-20, maka dinamakan news. Hingga untuk mencari kemenangan setelah kedudukan itu, selisih 2 poin lebih dulu harus bisa diraih. Bila pihak server melakukan kesalahan, maka penerima server dinyatakan pindah bola dan mendapat nilai 1 poin. Peraturan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. 1. Perlengkapan bulu tangkis. Raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. 2. Jumlah pemain tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda, yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran, yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putri dan 1 putra. 3. Penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. 4. Pelanggaran. 1. Kok menyangkut di net. 2. Raket menyentuh net saat memukul kok. 3. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. 4. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. 5. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul.